Erika, bangun! Kamu ini menantu macam apa? Jam segini matahari sudah mau terbit tapi dapur masih dingin. Mau kasih makan apa anakku kalau istrinya pemalas begini? Suara lengkingan ibu mertuaku menembus pintu kamar, menghancurkan sisa-sisa istirahatku yang hanya 3 jam. Kepalaku berdenyut hebat. Sisa tangis semalam membuat mataku terasa berat dan sembab. Di usia 24 tahun, saat teman-teman sebayaku mungkin sedang sibuk memilih outfit untuk ke kantor atau merencanakan liburan akhir pekan, aku sudah harus bergelut dengan asap dapur dan tumpukan cucian yang tak pernah habis. Aku bangkit dengan tubuh yang gemetar, mencoba mencari sandaran di dinding hanya untuk sekadar berdiri tegak. Aku bukan dianggap sebagai bagian dari keluarga ini. Aku hanyalah mesin domestik yang tidak boleh rusak, tidak boleh mengeluh, dan tidak boleh memiliki rasa lelah. Sebelum aku bercerita lebih jauh tentang bagaimana harga diriku dihancurkan setiap harinya, bolehkah aku tahu dari kota atau daerah mana kalian yang sedang mendengarkan kisahku ini? Tulis di kolom komentar ya, supaya aku merasa tidak sendirian menanggung beban ini. Langkahku gontai menuju dapur, di mana piring-piring kotor bekas makan malam Mbak Maya, kakak iparku, masih menumpuk tinggi dengan sisa lemak yang sudah mengeras. Dia sengaja meninggalkannya begitu saja, tahu betul bahwa tangankulah yang akan membersihkannya. Tak lama kemudian, Mbak Maya muncul dengan handuk di bahu, menatapku dengan tatapan merendahkan seolah aku adalah debu di bawah kakinya. Erika, daster sutraku yang kemarin jangan dimasukkan ke mesin cuci ya. Awas kalau sampai melar atau rusak. Kamu nggak akan mampu ganti pakai uang jajan dari Randi yang cuma recehan itu. Ucapnya ketus, sambil sengaja menyenggol bahuku hingga aku hampir tersungkur ke arah wastafel. Tidak ada kata tolong, apalagi terima kasih. Di rumah ini, aku adalah kasta terendah. Seorang adik ipar yang keberadaannya hanya dianggap berguna jika sedang memegang sapu atau sutil. Duniaku rasanya runtuh setiap kali aku menatap cermin di dapur. Wajahku yang dulu ceria kini pucat. Telapak tanganku kasar karena deterjen dan binar di mataku sudah lama padam. Ibu mertuaku masuk lagi ke dapur. Kali ini membawa tumpukan baju kotor milik Mbak Maya yang sengaja dia kumpulkan. Ini, sekalian cuci punya kakakmu. Jangan pilih-pilih kerjaan. Kamu kan cuma di rumah saja, tidak kerja kantoran. Jadi tenaga kamu harusnya banyak untuk urus rumah. Sindirnya tajam. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti sembilu yang menyayat kulitku pelan-pelan. Mereka tidak pernah peduli bahwa aku juga manusia yang punya batas lelah. Mereka hanya peduli pada kenyamanan mereka sendiri, sementara aku dipaksa menjadi tumbal atas nama pengabdian sebagai menantu. Puncak dari rasa sakit ini adalah saat Mas Randi, suamiku, keluar dari kamar dengan pakaian rapi siap berangkat kerja. Aku menatapnya dengan pandangan memohon, berharap dia melihat betapa hancurnya aku pagi ini. Saat ibu dan Mbak Maya terus memberondongku dengan perintah di depan matanya, aku memberanikan diri berbisik padanya. Mas, bisakah kamu bicara pada ibu? Aku sedang tidak enak badan, kepalaku pusing sekali. Namun alih-alih pelukan atau pembelaan, Mas Randi justru menghela napas panjang dengan raut wajah kesal. Erika, jangan mulai lagi deh. Kamu kan tahu ibu itu orangnya keras. Turuti saja apa susahnya sih. Jangan jadi istri yang dramatis dan bikin suasana rumah jadi nggak enak. Mereka itu keluargaku. Aku nggak mau durhaka cuma gara-gara urusan dapur yang sepele begini. Kalimat itu jauh lebih menyakitkan daripada cacian ibu mertuaku. Mas Randi, laki-laki yang berjanji di depan ayahku untuk menjagaku, justru menjadi orang pertama yang membiarkanku diinjak-injak. Dia lebih memilih menjaga perasaan ibu dan kakaknya daripada menyelamatkan kewarasan istrinya sendiri. Aku terpaku di depan kompor. Air mata jatuh tanpa suara ke dalam wajan yang sedang kupanaskan. Aku merasa terisolasi. Terjepit dalam pernikahan yang terasa seperti penjara tanpa jeruji. Di rumah yang seharusnya menjadi tempatku merasa paling aman, aku justru merasa paling terancam dan tidak diinginkan. Aku hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, sampai kapan aku harus bertahan dalam siksaan batin yang pelan-pelan membunuh jiwaku ini? Waktu menunjukkan pukul 7 malam. Namun bagiku, ini adalah puncak dari segala keletihan yang telah menumpuk sejak subuh.
Aroma gulai kambing dan sambal goreng ati memenuhi seisi rumah. Sebuah hidangan yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan tungku yang panas. Keringat membasahi daster lusuhku. Rambutku acak-acakan dan punggungku terasa seolah akan patah. Aku menata piring-piring porselen terbaik di atas meja makan yang megah, memastikan semuanya tampak sempurna. Namun, di rumah ini, kata sempurna bagi seorang menantu sepertiku hanyalah sebuah fatamorgana yang tak pernah bisa kucapai. Bagiku, meja makan ini bukan tempat untuk berbagi kehangatan, melainkan medan penghakiman di mana setiap suapannya mengandung racun penghinaan. Ibu mertuaku duduk di kursi utama dengan wajah yang selalu tertekuk. Sementara Mbak Maya duduk di sampingnya sambil terus memutar-mutar ponsel mahalnya. Mas Randi masuk ke ruang makan, mencium kening ibunya, lalu duduk tanpa sedikit pun melirik ke arahku yang masih berdiri memegang teko air. "Erika, ini santannya kok encer sekali. Kamu niat masak atau cuma mau buang-buang bumbu?" Suara ibu mertuaku memecah keheningan dengan nada meremehkan yang amat tajam. Beliau mengaduk piringnya dengan ekspresi jijik, seolah makanan yang kubuat dengan sepenuh hati itu adalah sampah. Mbak Maya menimpali dengan tawa kecil yang mengejek. "Iya nih Randi, masakan Erika makin hari makin gak jelas rasanya. Padahal uang belanja yang kamu kasihkan banyak. Lari kemana ya uangnya?" Aku terkesiap. Dadaku sesak menahan gejolak amarah dan rasa tidak terima. Uang belanja? Uang itu hampir semuanya habis untuk keperluan skincare Mbak Maya dan vitamin-vitamin mahal ibu yang mereka paksa aku untuk membelinya. Aku bahkan tidak pernah membeli sepotong pun baju baru sejak menikah. Aku menatap Mas Randi, berharap kali ini dia akan melihat betapa tidak adilnya tuduhan itu. "Mas, aku sudah berusaha masak sesuai selera ibu," ucapku lirih dengan suara yang hampir habis karena menahan tangis. Namun Mas Randi hanya mendengus pelan sambil terus menyuap nasi. "Sudahlah Erika, kalau ibu bilang kurang enak, ya diperbaiki. Jangan membantah terus, gak sopan. Belajar lagi dari Mbah Maya. Dia dulu jago masak sebelum sibuk kerja." Hati ini rasanya seperti diremas-remas. Mbak Maya tidak pernah menyentuh dapur. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara menyalakan kompor gas yang benar. Tapi dia selalu dijadikan standar kesempurnaan di atas penderitaanku. Aku tidak diperbolehkan duduk di meja itu bersama mereka. Peraturan tidak tertulis di rumah ini adalah menantu baru boleh makan setelah semua anggota keluarga selesai. Dan itu pun hanya sisa-sisa di dapur. Aku berdiri di sudut ruangan, menyaksikan suamiku tertawa riang mendengar cerita lucu Mbak Maya. Seolah-olah istrinya yang sedang menahan perih ini hanyalah pajangan dinding yang tak bernyawa. Mereka berdiskusi tentang rencana liburan akhir pekan keluar kota, membicarakan hotel mana yang bagus, tanpa sekalipun bertanya apakah aku ingin ikut, atau setidaknya menanyakan kondisiku. Saat mereka selesai makan, meja itu ditinggalkan dalam keadaan berantakan. Tulang-tulang kambing berserakan, tumpahan kuah gulai mengotori taplak meja yang baru kucuci kemarin. Ibu mertuaku bangkit sambil berkata, "Cepat bersihkan, jangan sampai ada semut. Dan ingat, piring-piring ini jangan ada yang tersisa lemaknya." Mereka berlalu menuju ruang tengah untuk menonton televisi, meninggalkan aku sendirian di ruang makan yang kini terasa begitu dingin dan sunyi. Aku terduduk di kursi yang baru saja diduduki Mas Randi, menatap piringnya yang kosong. Aku mengambil sisa nasi yang sudah dingin dengan tangan yang bergetar. Air mataku jatuh, bercampur dengan nasi yang kutelan dengan susah payah. Di tengah kemewahan rumah ini, aku adalah orang asing yang paling kesepian. Seorang istri yang keberadaannya tidak lebih berharga dari sekadar pelayan pembersih sisa makanan. Pagi itu, duniaku rasanya berputar lebih cepat dari biasanya. Saat aku mencoba membuka mata, kelopak mataku terasa sangat berat, seperti ada beban bertonton yang menindihnya. Seluruh persendianku linu, tulang-tulangku serasa mau lepas dari engselnya, dan suhu tubuhku begitu panas hingga napas yang keluar dari hidungku terasa membakar kulit. Aku menggigil hebat di bawah selimut tipis yang sudah mulai koyak, mencoba mencari sedikit kehangatan yang tak kunjung kudapatkan. Aku sadar, tubuhku akhirnya menyerah. Setelah berbulan-bulan dipaksa bekerja melampaui batas manusiawi, raga ini ambruk juga. Namun di rumah ini, sakit bukanlah alasan untuk berhenti. Sakit dianggap sebagai bentuk pembangkangan yang harus dihukum. Belum sempat aku memejamkan mata untuk meredakan denyut di pelipis, pintu kamar digedor dengan brutal. Brak! Brak!
Suara itu seperti palu yang menghantam gendang telingaku. "Erika, bangun! Jangan sok manja jadi orang. Ini hari Sabtu, jadwalnya ibu arisan di rumah. Dan kamu masih anak-anakan gegulingan." Suara ibu mertuaku melengking dari balik pintu, penuh dengan kebencian tanpa sedikit pun rasa khawatir. Aku berusaha bangun, namun kepalaku terasa seperti dihantam godang. Aku jatuh kembali ke bantal dengan rintihan kecil yang tak terdengar. Aku berharap Mas Randi, yang saat itu masih berbaring di sampingku sambil sibuk dengan tabletnya, akan mengulurkan tangan atau setidaknya menyentuh keningku untuk merasakan betapa panasnya tubuh istrinya. Mas, tolong bilang ibu, aku sakit. Kepalaku pusing sekali, Mas. Badanku menggigil. Bisikku dengan suara serak, nyaris tak terdengar. Aku menatapnya dengan sisa-sisa harapan yang masih ada di sudut hatiku. Mas Randi menoleh sebentar, namun tidak ada raut iba di wajahnya. Dia hanya menghela nafas panjang, sebuah helaan nafas yang lebih terdengar seperti rasa terbebani daripada simpati. "Dek, tolonglah. Kamu tahu sendiri kan, hari ini ibu mau ada tamu banyak. Kalau kamu nggak masak sekarang, nanti ibu ngomel terus ke Mas. Paksakan sedikit saja. Nanti kalau tamu sudah pulang, kamu boleh tidur lagi sepuasnya. Mas gak mau dibilang gak becus didik istri gara-gara kamu malas-malasan begini." Ucapnya dingin sambil beranjak menuju kamar mandi, tanpa menoleh lagi. Kalimat itu meruntuhkan sisa-sisa kekuatanku. Aku dipaksa berdiri oleh tuntutan keadaan, bukan karena tubuhku mampu. Dengan langkah gemetar dan pandangan yang kabur, aku menyeret kakiku menuju dapur. Di sana, Mbak Maya sudah menunggu dengan tumpukan bahan makanan yang berantakan. "Lama banget sih, ini ayamnya belum dibersihkan, sayurnya belum dipotong. Kamu mau mempermalukan keluarga kita di depan teman-teman ibu?" Sindirnya tanpa peduli melihat wajahku yang pucat pasi seputih kertas. Aku hanya bisa diam, memegang pisau dengan tangan yang bergetar hebat. Setiap kali aku membungkuk untuk mengambil bumbu, rasanya isi perutku mau keluar. Namun aku harus menelannya kembali. Asap kompor yang biasanya harum, kini terasa seperti racun yang menyesakkan paru-paruku. Di tengah uap panas dapur, aku merasa seperti berada di dalam neraka. Keringat dingin bercucuran di pelipisku, menyatu dengan air mata yang tak sanggup lagi kubendung. Berkali-kali aku harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh pingsan. Sementara itu, dari ruang tengah, aku mendengar suara tawa ibu mertua dan Mbak Maya yang sedang memilih taplak meja mana yang cocok untuk pamer pada tamu-tamu mereka. Mereka bercengkrama seolah-olah tidak ada manusia yang sedang meregang nyawa di dapur mereka. Aku hanyalah alat, sebuah perkakas rumah tangga yang jika sudah aus akan dicaci karena tidak lagi berfungsi dengan baik. Di titik ini, aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Di mata mereka, bahkan nyawaku tidak lebih berharga daripada suksesnya sebuah acara arisan. Ruang tamu itu kini berubah menjadi panggung sandiwara yang menyesakan. Suara gelak tawa para tamu arisan ibu mertuaku memenuhi setiap sudut ruangan, beradu dengan denting sendok dan aroma parfum mahal yang menyengat. Di sana, di tengah kerumunan wanita-wanita berpakaian glamor, aku bergerak layaknya bayangan yang tak diinginkan. Dengan nampan berat di tangan yang masih bergetar karena demam yang belum kunjung turun, aku membagikan minuman dan camilan satu persatu. Kepalaku terasa ringan, pandanganku sesekali memudar, namun aku terus memaksa kakiku melangkah. Aku tahu, satu saja kesalahan kecil di sini, maka neraka yang lebih besar akan menungguku setelah para tamu ini pulang. Namun harapan untuk melewati hari ini dengan tenang hanyalah mimpi di siang bolong. Saat aku hendak meletakkan segelas es sirup di meja depan Mbak Maya, dia dengan sengaja menggeser lengannya dengan gerakan yang sangat cepat dan terencana. Prang! Gelas itu jatuh menghantam lantai marmer yang dingin, pecahannya berhamburan, dan cairan berah lengket itu membasahi karpet mahal serta ujung sepatu hak tinggi milik Mbak Maya. Seketika, ruangan yang tadinya bising menjadi sunyi senyap. Semua mata tertuju padaku, menatapku dengan kombinasi antara terkejut, jijik, dan kasihan. "Ya ampun Erika, kamu itu punya mata nggak sih?" teriak Mbak Maya dengan suara yang sengaja dikeraskan agar seluruh ruangan mendengar. Dia berdiri sambil mengibas-ngibaskan roknya dengan drama yang berlebihan. "Ibu, lihat nih menantu kesayangan ibu.
Masa bawain minum saja nggak becus? Bajuku jadi kotor semua, tahu nggak ini harganya berapa? Kamu nggak akan sanggup ganti meski kerja rodi seumur hidup. Hinaan itu meluncur begitu lancar dari mulutnya, tanpa ada sedikit pun rasa bersalah karena dialah yang sebenarnya menyebabkan kekacauan ini. Ibu mertuaku bukan yang menenangkan suasana atau membantuku, justru menutup wajahnya dengan tangan seolah-olah dia adalah korban yang paling malu. Aduh, maaf ya Jeng semua, saya memang salah pilih menantu. Sudah dibilang jangan dari kampung, ya begini jadinya. Gak ada tata kramanya, ceroboh, dan bikin malu keluarga saja. Ucap beliau dengan nada yang dibuat sedih, namun matanya menatapku dengan kebencian yang murni. Rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di jantungku. Di depan orang banyak, mereka tidak hanya menginjak harga diriku, tapi juga menghina asal-usulku dan orang tuaku. Dengan air mata yang sudah mulai menggenang di pelupuk mata, aku berlutut di lantai. Ya, aku berlutut di depan kaki Mbak Maya dan para tamu itu. Dengan tangan telanjang, aku mulai memunguti pecahan kaca satu persatu. Aku tidak peduli lagi jika ujung kaca itu menyayat jariku hingga berdarah, karena rasa perih di kulitku tak sebanding dengan hancurnya batinku. Aku melihat ke arah sudut ruangan, di mana Mas Randi baru saja muncul membawa dus air mineral tambahan. Mata kami bertemu sejenak. Aku memohon dalam diam. Mas, tolong aku. Katakan sesuatu. Jangan biarkan mereka memperlakukanku seperti ini. Tapi apa yang kudapatkan? Mas Randi justru membuang muka. Dia berpura-pura sibuk menata dus air mineral itu di pojok ruangan. Seolah-olah istrinya yang sedang bersimpuh di lantai itu adalah orang asing yang tak dia kenal. Tidak ada pembelaan. Tidak ada kata, "Sudah Bu, biar Erika istirahat. Dia sedang sakit." Yang ada hanyalah keheningan yang mematikan dari seorang suami yang pengecut. Di saat itulah, aku merasakan titik nadir dalam hidupku. Aku merasa bukan lagi manusia. Aku merasa seperti sampah yang sedang dibersihkan dari lantai yang bersih. Sambil merangkak membersihkan tumpahan sirup itu, aku mendengar bisik-bisik dari para tamu. Kasihan ya, cantik-cantik kok diperlakukan seperti pembantu. Atau mungkin dia memang pembantu yang menyamar jadi istri. Setiap bisikan itu terasa seperti paku yang dipukul masuk ke dalam kepalaku. Aku menyelesaikan pekerjaanku dengan kepala tertunduk dalam, membiarkan rambutku menutupi wajahku yang sudah basah kuyup oleh air mata. Di bawah tatapan menghakimi dari puluhan pasang mata, aku menyadari bahwa cinta yang dulu kubanggakan pada Mas Randi telah mati bersamaan dengan setiap serpihan gelas yang kupungut tadi. Aku tidak sedang berada di sebuah rumah, aku sedang berada di sebuah tempat pembuangan harga diri. Malam itu, setelah keriuhan arisan mereda dan tamu-tamu terakhir menghilang di balik gerbang, rumah ini kembali keheningannya yang mencekam. Namun bagiku, keheningan ini terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang menenangkan, melainkan kesunyian yang memekakkan telinga, karena teriakan batin yang tak lagi sanggup kubungkam. Aku duduk di lantai dapur yang sudah bersih berkilap. Namun ujung jariku masih berdenyut perih akibat sayatan pecahan gelas tadi sore. Darah yang sempat mengering, kini kembali merembas, menetes satu demi satu ke ubin putih. Persis seperti tetesan harga diriku yang telah habis tak bersisa. Aku menatap luka itu. Dan anehnya, aku tidak merasa sakit. Aku sudah sampai pada tahap mati rasa yang paling dalam. Langkah kaki Mas Randi terdengar mendekat. Aku sempat berharap, setitik kecil harapan yang sangat bodoh, bahwa dia akan membawa kotak P3K, berlutut di sampingku, dan meminta maaf atas segala kepengejutannya tadi sore. Namun harapanku hancur berkeping-keping saat dia hanya berdiri di ambang pintu dapur sambil melonggarkan dasinya. "Erika, ibu tadi marah besar. Dia bilang gara-gara kamu ceroboh, suasana arisannya jadi canggung. Besok-besok kalau ada acara lagi, tolonglah lebih profesional sedikit. Jangan bawa-bawa sakit buat cari perhatian." Suaranya begitu datar, begitu tanpa beban, seolah-olah dia baru saja mengomentari cuaca, bukan mengomentari istrinya yang baru saja dipermalukan di depan umum. Aku mendongak, menatap matanya dalam-dalam. "Profesional?" tanyaku lirih. Suaraku bergetar bukan karena sedih, tapi karena amarah yang mulai membakar dari dasar jiwa. "Mas, aku istrimu, bukan karyawan harian yang kamu gaji. Aku sedang demam tinggi.
Aku dihina habis-habisan oleh kakakmu, dan ibumu memperlakukanku seperti sampah di depan teman-temannya. Dan kamu hanya berdiri di sana melihatku merangkak di lantai. Mas Randi hanya mendengus, membuang muka, seolah pembicaraan ini hanya membuang waktunya. Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Aku capek pulang kerja. Gak usah nambah beban pikiranku dengan drama rumah tangga yang gak penting. Dia berlalu begitu saja, meninggalkanku dalam kegelapan dapur yang menyesakkan. Saat itulah, sesuatu di dalam diriku patah, namun sekaligus bangkit. Aku menyeret langkahku menuju kamar mandi, menatap pantulan diriku di cermin besar. Aku melihat seorang wanita berusia 24 tahun yang wajahnya kusam, matanya kehilangan binar, dan bahunya tampak layu, seolah memikul beban dunia. Aku teringat masa-masa sebelum aku menikah. Aku adalah mahasiswi berprestasi. Aku adalah kebanggaan ayahku yang selalu memanggilku putri kecil. Ayahku membesarkanku dengan penuh kehormatan, bukan untuk dikirim ke rumah orang lain, hanya untuk dijadikan keset kaki. Aku baru berusia 24 tahun, hidupku masih sangat panjang, dan aku baru saja menyadari bahwa aku sedang menghambur-hamburkan masa mudaku untuk orang-orang yang bahkan tidak akan merasa kehilangan jika aku mati besok pagi. Kesadaran itu menghantamku seperti ombak raksasa. Jika Mas Randi tidak bisa menjadi pelindung bagiku, maka aku adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku tidak butuh validasi dari ibu mertua yang kejam atau kakak ipar yang iri. Aku adalah Erika, seorang individu yang merdeka, yang punya hak untuk dihormati. Malam itu juga, dengan tangan yang masih dibalut kain seadanya, aku mengambil koper tua dari atas lemari. Aku mulai memasukkan baju-bajuku satu persatu. Bukan dengan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan dengan ketenangan yang menakutkan. Aku tidak lagi menangis. Setiap helai baju yang masuk ke koper adalah janji pada diriku sendiri, bahwa aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak harga diriku lagi. Aku memeriksa saldo di rekening tabungan kecilku, sisa uang beasiswa yang dulu sempat kusimpan diam-diam. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk membayarku pergi sejauh mungkin dari penjara ini. Aku menatap Mas Randi yang sudah tertidur lelap di ranjang, mendengkur tanpa beban, sama sekali tidak menyadari bahwa wanita yang dia sia-siakan ini sedang mempersiapkan perpisahan. Aku menyadari bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus mengorbankan kewarasan. Di tengah kegelapan malam, aku akhirnya melihat cahaya di ujung lorong penderitaanku. Aku akan pergi, bukan karena aku kalah, tapi karena aku akhirnya menang melawan rasa takutku sendiri. Fajar menyingsing dengan warna ungu kemerahan di ufuk timur, membelah kegelapan malam yang selama ini menjadi saksi bisu isak tangisku. Aku berdiri di depan pintu gerbang rumah besar ini untuk terakhir kalinya. Di tangan kananku, sebuah koper tua berisi seluruh hidupku yang tersisa. Di dalam sana, aku tidak membawa barang mewah. Aku hanya membawa pakaian lama dan sebuah keberanian yang baru saja kupulung dari puing-puing kehancuranku. Suasana masih sangat sepi. Mas Randi, ibu mertua, dan Mbak Maya pasti masih terlelap di dalam kamar mereka yang nyaman, tidak menyadari bahwa mesin yang selama ini melayani segala kebutuhan mereka telah memutuskan untuk berhenti beroperasi selamanya. Sebelum melangkah pergi, aku meletakkan selembar kertas di atas meja ruang tamu, tepat di bawah vas bunga kristal yang kemarin sore harus kukilapkan hingga jariku perih. Surat itu adalah napas terakhirku sebagai seorang istri di rumah ini. Mas Randi, saat kamu membaca surat ini, aku sudah pergi. Jangan mencariku ke rumah orang tuaku, karena aku tidak ingin membebani mereka dengan kesedihan ini. Mas, aku menikahimu karena aku percaya kamu adalah pelindung yang dikirim Tuhan untukku. Tapi nyatanya, kamu justru menjadi orang yang membiarkan aku terluka paling dalam. Kamu membiarkan ibu dan Mbak Maya memperlakukanku seperti budak. Bukan karena kamu berbakti, tapi karena kamu pengecut. Berbakti kepada orang tua tidak pernah berarti membiarkan istrimu dizolimi. Pernikahan kita bukan tentang cinta, tapi tentang bagaimana kamu memaksaku menjadi tumbal bagi kenyamanan keluargamu. Selamat tinggal, Mas. Carilah pelayan baru yang mungkin lebih tahan banting dariku. Karena aku sudah selesai. Aku menarik napas panjang,
menghirup udara pagi yang dingin namun terasa begitu segar di paru-paruku. Langkah pertamaku keluar dari gerbang itu terasa begitu ringan, seolah beban bertonton yang selama ini menindih bahuku menguap seketika. Aku berjalan menuju pangkalan ojek di ujung jalan tanpa menoleh ke belakang lagi. Aku tahu, setelah ini ibu mertua akan berteriak memanggil namaku karena kopinya belum siap. Aku tahu Mbak Maya akan mengamuk karena baju kantornya belum disetrika. Dan aku tahu Mas Randi akan bingung mencari kaos kakinya. Tapi itu bukan lagi urusanku. Biarlah mereka merasakan sendiri bagaimana rasanya hidup dalam kekacauan yang selama ini aku rapikan dengan keringat dan air mata. Kini, 6 bulan telah berlalu. Aku tinggal di sebuah kota kecil, bekerja di sebuah toko buku sederhana, sambil melanjutkan kursus menjahit yang dulu sempat tertunda. Hidupku jauh dari kemewahan, tapi setiap malam aku bisa tidur dengan tenang tanpa perlu takut akan teriakan yang membangunkan di subuh buta. Aku tidak lagi memiliki lingkaran hitam di bawah mata, dan tanganku mulai halus kembali. Yang paling penting, aku menemukan kembali senyum Erika yang dulu hilang. Mas Randi sempat mencoba menghubungiku berkali-kali, mengirimkan pesan penuh penyesalan, mengatakan bahwa rumah itu berantakan tanpa aku. Tapi aku hanya tersenyum tipis. Dia merindukan pelayanannya, bukan merindukan diriku. Aku belajar bahwa mencintai seseorang tidak boleh melampaui rasa cintamu pada dirimu sendiri. Pernikahan bukanlah kontrak perbudakan, melainkan kemitraan yang didasari rasa hormat. Jika harga dirimu sudah dipertaruhkan, maka tidak ada alasan lagi untuk tetap tinggal. Aku kini berdiri tegak, sebagai wanita berusia 25 tahun yang mandiri, yang tahu bahwa masa depanku jauh lebih cerah daripada masa laluku yang kelam. Pesan moral untuk kita semua. Batas kesabaran dan harga diri. Sabar bukan berarti membiarkan diri diinjak-injak. Ada garis tegas antara pengabdian seorang istri dan perbudakan domestik. Jika perlakuan orang lain sudah merusak kesehatan mental dan fisikmu, pergi adalah bentuk perjuangan, bukan kekalahan. Peran suami sebagai pelindung. Seorang suami wajib membela istrinya jika sang istri berada di pihak yang benar, bahkan di depan keluarganya sendiri. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban, namun membiarkan istri dizalimi adalah sebuah dosa dan kegagalan kepemimpinan dalam rumah tangga. Jangan takut memulai baru. Usia 24 atau 25 tahun masih sangat muda. Jangan merasa hidupmu berakhir hanya karena pernikahan yang gagal. Lebih baik menyandang status janda dengan harga diri yang utuh daripada menjadi istri namun jiwanya mati setiap hari. Hormati menantu sebagai manusia. Untuk para mertua dan ipar, ingatlah bahwa menantu yang masuk ke rumahmu adalah anak orang lain yang dibesarkan dengan cinta. Dia bukan asisten rumah tangga gratisan. Perlakukan dia sebagaimana kamu ingin anak perempuanmu diperlakukan oleh keluarga suaminya.